Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu tanpa batas buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di ujung lor kidul wetan lan kulon, baik yang ada di pulau Jawa maupun di luar Jawa, dan dimanapun berada. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu dan kenawah. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini di video yang kami kemas yang dengan begitu singkat tentunya, untuk menangkap sebuah sinyal dari seni perprimbonan berdasarkan tentunya nilai neptu weton atau jumlah neptu hari dan pasaran untuk membaca karakter. Sebagai kepercayaan orang Jawa yang sangat kental tentunya dengan seni perprimbonan, kita bahas langsung ya. Sifat dari neptu bobot 7 ini sifatnya memiliki sifat yang suka seolah-olah menjadi yang ahli spiritual atau ahli tirakat ya. Namun sayang, itu hanya polesan. Seandainya ya dari weton neptu 7 ini mau belajar ya, mencari sosok guru dan mau belajar untuk mengolah tentang teknik spiritualnya, ini akan jauh lebih luar biasa ya. Nah, hasil polesan saja ya dari pemilik neptu 7 ya, banyak orang yang terkecoh bahwa neptu 7 ini terlihat sebagai ahli tirakat, dipercaya memiliki kemampuan spiritual dan non spiritual yang luar biasa, padahal ini hasil karbitan istilahnya. Dan apabila dari pemilik neptu 7 ini mau mencari guru dan belajari ilmu kebatinan dengan serius, tentu hasilnya akan lebih memuaskan, karena hasil polesan saja atau dablongan saja ini banyak ya yang menganggap bahwa orang ini termasuk orang sakti. Inilah kelebihan dari neptu 7, artinya hanya modal bus kedebus saja banyak pengikutnya. Inilah keistimewaan dari weton neptu 7. Jadi dalam seni perprimbonan dari neptu 7 ini juga termasuk salah satu dari weton yang suka menjadi seorang pendeto ya. Pendeto di sini bukan memiliki arti sebagai pemangku salah satu agama seperti Kristen maupun Katolik ya, tapi pendeto di sini bukan pendeta ya, tapi seseorang yang suka gemar dengan lelaku, dengan gaya-gaya kasepuhan ya di sini. Namun sayang, kelemahannya dari weton pemilik 7 ini adalah tidak serius dalam melakukan topo brotonya ya, hanya sebagai polesan ya, hanya sebagai menyomot dari rekaman jejak orang ya yang disampaikan, hanya modal seperti itu. Dan seandainya dari weton neptu yang pemilik 7 ini serius untuk mendalami ini, tentu akan jauh lebih baik ya. Sekalipun mohon maaf ketika orang kosong sekalian pun akan dianggap bahwa pemilik neptu 7 ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk dipercaya sebagai orang pinter. Kenapa? Karena sinyalnya di dalam dirinya ini memiliki aura, yaitu aura kasepuan. Nah, ini terbentuk secara alamiah. Dan sungguh disayangkan ketika dari weton neptu 7 ini tidak mau mengolah ya, maka yang ada adalah lambat tahun, hancurnya luar biasa. Jadi saran dari Banyu Wiguna adalah ketika panjenengan ingin mapan menjadi kasepuan atau paranormal, maka sebaiknya carilah guru dan belajar yang baik, sehingga panjenengan memang benar-benar sinyalnya sudah ada dan memiliki dasar. Dan terlebih dari weton neptu ini banyak yang ujung dan akhirnya itu konslet. Kenapa konslet? Ini harus hati-hati ya, untuk weton pemilik neptu 7 ini harus memiliki pasangan hidup yang satu jalur. Kalau tidak, maka
akan berujung fatal ya. Oke sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, dari weton Neptu 7 ini adalah salah satu seseorang milik karakter yang tidak mau dikalahkan. Artinya sifat ngeyelnya ini luar biasa, seneng guruni tapi ora gelem, apa istilahnya dalam bahasa Jawa, tidak mau mendengar tapi lebih suka wawewo. Ini kelemahan, dan seandainya mau meredam dari hal ini, maka Neptu angka 7 yang memiliki weton dengan Neptu 7 ini sangat luar biasa ketika mau menjaga lesannya dan lebih memapankan telinganya, kemudian bersikap dengan sifat tanduknya ya, tanpa dipromosikan pun akan bisa hidup ya dengan energi yang dimiliki secara alami, kemudian mau mencari guru dan berguru dengan serius, tentu akan memiliki kekuatan yang super sebenarnya. Namun yaitu tadi, lumrah dan wajar ketika salah satu weton ini ada kelemahan, tentu ada kelebihan, ada sisi baik, tentu ada sisi keburukannya. Kemudian Neptu yang berikutnya adalah Neptu 8 ya. Jadi weton yang memiliki bobot Neptu 8 ini memiliki sifat api yang luar biasa ya. Jadi mohon maaf dari pemilik Neptu 8 ini, sebaiknya panjenengan ini lebihlah untuk belajar mencari guru yang memiliki sifat air. Artinya panjenengan kekurangannya adalah hanya mencari sosok guru yang memiliki sifat netral, karena panjenengan ini sifatnya sangat kerasa grusu, terlihat seperti orang yang tidak memiliki anggah ungguh atau seradak surdu. Jadi nasihat dari kami adalah carilah guru tentang yang mampu mempelajari tentang adab atau akhlak. Nah, dari sifat yang memiliki Neptu 8 ini adalah gampang kepancing emosi dan memiliki sifat keinginan ya, ketika apa yang dilihat dari teman saudara ya, maka dari pemilik weton bobot 8 ini menginginkan. Artinya ketika apa yang dilihat, maka dia harus mempunyai. Ini sifat dari Neptu 8. Jadi alangkah baiknya untuk pemilik Neptu 8, carilah sosok guru yang memiliki sifat air, yaitu yang mampu meredamkan panjenengan ya. Sifat gerusung-gerusung jenengan ini yang sangat berbahaya. Itu dari sisi yang kurang baik. Namun di sisi baiknya adalah sekalipun panjenengan memiliki sifat minusnya adalah cara bahasa kasar seseorang yang mudah cemburu ya dengan orang lain, namun keunikannya adalah banyak orang yang terkesima ya, yang sangat kagum dengan panjenengan ya. Panjenengan memiliki magnet pengasihan tingkat tinggi ya, artinya panjenengan berbuat buruk pun banyak yang tidak menanggapinya tentang keburukan panjenengan. Jadi alangkah baiknya ketika panjenengan mau mencari guru yang mampu mengajarkan tentang sifat air, maka magnet pengasihan yang Anda miliki secara alami ini akan jauh lebih meningkat. Artinya banyak orang-orang yang suka ke panjenengan, mencintai panjenengan, namun panjenengan tidak mampu untuk mengembalikan rasa cintanya kepada. Artinya banyak orang yang tulus ya mendekat dengan panjenengan, namun ujungnya mereka jadi korban panjenengan. Inilah keburukan panjenengan ya. Jadi saran dari kami adalah perbaiki sifat-sifat yang seperti itu. Tidak butuh lama ya, panjenengan ini akan luar biasa sebenarnya ya. Sahabat Banyu Wiguna, yang berikutnya adalah Neptu dengan jumlah Neptu 9. Dengan jumlah Neptu 9 ini, semua weton yang memiliki Neptu 9 ini salah satu weton yang unik, yaitu memiliki keinginan untuk menjadi seorang yai atau menjadi seorang paranormal. Namun mohon maaf, dari Neptu 9 ini tidak memiliki bakat untuk ke arah situ.
Artinya begini, dengan pemilik Neptu 9 ini kan memiliki keinginan menjadi seorang paranormal, atau cita-citanya ingin menjadi seorang kiai, menjadi tokoh lah istilahnya. Neptu 9 ini sebenarnya dari sifat alamiah energinya itu tidak ada. Jadi ketika panjenengan pemilik Neptu 9 kok menjadi paranormal, kemudian seorang kiai ataupun seorang dukun, maka itu adalah wajib mengolah dengan hasil tirakat panjenengan, karena energi pada tubuh panjenengan yang secara alami ini tidak ada. Jadi bisa panjenengan menjadi seorang paranormal tapi benar-benar tirakatan, benar-benar dari weton yang lain yang memiliki memang keahlian secara alamiah menjadi seorang paranormal, itu kan bisa diartikan tanpa adanya tirakat pun dia memang energinya sudah ke arah situ. Nah, ketika panjenengan ini pemilik Neptu 9 ini kosong, energi dari sosok paranormal itu kosong, tapi jiwa panjenengan berontak ingin menjadi seorang paranormal misalkan, itu bisa, tapi dengan catatan panjenengan harus melalui proses tirakat yang luar biasa. Itu pun tidak menjamin, karena ada sesuatu hal. Sekalipun jiwa panjenengan berontak meyakini bahwa panjenengan bisa itu, tapi dari energi yang secara alami pemilik Neptu 9 ini tidak berbakat menjadi seorang paranormal ataupun dukun ataupun kiai. Dan ketika memang menginginkan agar bisa terlaksana, maka wajib tirakatnya yang begitu berat. Paham sih? Jadi pemilik Neptu 9 ini secara alami itu tidak ada energi kasepuan. Namun ketika jiwa-jiwa panjenengan menginginkan untuk menjadi seorang paranormal, maka wajiblah tirakatnya ini 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari kelompok weton yang memiliki aura secara alami berbakat menjadi paranormal. Karena banyak dari pemilik Neptu 9 secara hukum alamnya itu tidak berbakat menjadi seorang paranormal, namun memaksakan untuk terjun, maka syaratnya adalah harus tirakatnya ini tingkat dewa ya, 3 kali lipat dari weton umum. Itu bisa. Kenapa itu terjadi? Yaitu kembali ke panjenengan sendiri ya. Dari pemilik Neptu 9 ini di dalam rumah tangganya ini juga sangat gerusak. Bagaimana akan bisa mengolah ya tentang sebuah spiritual ataupun non spiritual, mempelajari ilmu keparanormalan dengan tirakat di rumah, dengan kondisi panjenengan yang setelah menikah di dalam keluarga Anda ini mudah digoncangkan dengan keadaan rumah tangga panjenengan. Panjenengan akan nyaman hidup di luar, namun ketika memasuki rumah weton dengan Neptu 9 ini sangat geruncang, tidak nyaman di rumah. Nah, seandainya panjenengan menjadi seorang paranormal maupun di rumah, bagaimana panjenengan akan menjamu sebuah tamu yang minta tolong ke panjenengan? Panjenengan sendiri tidak betah untuk di rumah. Artinya panjenengan bisa menjadi seorang paranormal, tapi panjenengan harus berlepas dari rumah panjenengan, yaitu panjenengan mukim di hutan di pinggir kali tanpa membawa istri dan anak. Ini repotnya di sini. Jadi paham sih, untuk Neptu, pemilik Neptu 9 ini sangat berat untuk menjadi seorang paranormal, yaitu tantangannya adalah bisa menjadi seorang paranormal dengan catatan berani melakukan tirakat atau topo di luar rumah dan berpraktek di luar rumah tanpa melibatkan istri dan anak panjenengan. Karena ketika panjenengan memapankan menjadi seorang paranormal, kemudian panjenengan berpraktek di rumah, yang akan terjadi adalah gaduh dan kekacauan.
Ini secara ilmu perhitungan neptu paweton Jawa, karena secara alami panjenengan tidak memiliki catatan di situ. Namun ketika panjenengan ingin merubah nasibnya, sebagaimana catatan orang Jawa adalah nasib bisa Allah yang tulis orang bisa robah, tulis panjenengan adalah secara alamiah tidak tercatat sebagai yang berbakat menjadi paranormal, namun memaksakan untuk menjadi seorang paranormal bisa dengan catatan uatirakat lan topone, dan tidak bisa untuk praktek di rumah, harus memiliki rumah lain untuk berpraktek yang tidak ada hubungan dengan istri dan anak panjenengan di rumah itu. Kenapa? Karena panjenengan jatuhnya ini sering gegon dengan keluarga panjenengan sendiri, gampang teraduk, tersulut emosi ketika hubungan di rumah dengan keluarga panjenengan. Itulah ya dari kelompok 3 weton ya yang kami bahas ya. Untuk berikutnya mungkin akan kami bahas kelanjutannya ya. Untuk video ini saya rasa cukup sekian, barangkali banyak kesalahan kami mohon maaf. Wiguna sendiri tidak memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Semua kita kembalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hormati perbedaan dalam berpikir dan berpendapat. Dari Bani Wiguna, salam rahayu 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 tanpa batas. Wassalam.